فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembacaan tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang wasiat Nabi Ibrahim dan juga setelah itu wasiat Nabi Yakub alaihi wassalatu wassalam. Qal wa qawluhu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan firman Allah Ta'ala menukilkan ucapan Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini. Ad-din ini alnya bukan istighraqiyah, bukan semua agama, tetapi al-ahdiyah, yaitu yang sudah disepakati di dalam pikiran mereka, yang selama ini sudah mereka dipeluk oleh Nabi dan orang-orang yang mengikuti beliau. Kalau di masa itu Nabi Yakub dan yang mengikuti beliau agama ini. Maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan kalian adalah kaum muslimin. Berarti inilah agama yang terpandang. Ai ahsinu fi halil hayah walzamu hadza. Maknanya adalah ahsinu, yaitu berbuat baiklah di dalam masa kehidupan ini. Sepanjang kalian masih hidup, teruslah berbuat ihsan, berbuat kebajikan. Walzamu hadza, dan tekunilah kebaikan ini tadi. Terus menerus melakukan itu, karena kita tak tahu bila kita mati. Liyarzuqakumullahu wafata alaih, agar Allah memberikan kalian kematian di atas kebaikan tadi. Tentunya bukan maksudnya agar Allah memberikan kepada kalian kematian, tapi apa? Kematian yang diikat, yaitu kematian di atas kebaikan tadi. Fa innal mar'a yamutu ghaliban ala ma kana alaih. Karena sesungguhnya seseorang itu biasanya akan mati di atas kebiasaan dia, di atas tradisi dia. Wa yub'atsu ala ma mata alaih, dan dia akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan matinya dia. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Al-Jawabul Kafi. Ada seseorang yang sepanjang hidupnya dia sibuk mengemis, meminta-minta. Nah, ketika menjelang kematian, Ibnul Qayyim diminta untuk datang membantu talqin. Lalu beliau memerintahkan orang itu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata orang itu mengatakan fulais, yaitu apa? Uang kecil. Karena sepanjang hidupnya pikirannya ke situ. Akibatnya matinya pun di atas ucapan yang seperti itu. Baik. Kemudian disebutkan di sini, dan beberapa contoh disebutkan juga yang lain di situ. Wa qad ajrallahul karima adatah, dan Allah yang maha mulia, maha dermawan, ada beberapa makna karim, telah memperjalankan tradisinya, menjadikan kebiasaannya terus berlangsung. Apa kebiasaan Allah Ta'ala? Bi anna man qasadal khaira wuffiqalah. Barang siapa menginginkan kebaikan, dia akan diberi taufik menjalankan kebaikan tadi.
Ini menunjukkan pentingnya selalu memperbaiki keinginan hati, memperbaiki niat. Tidak semua amalan kita mampu melakukannya, tapi terus-menerus memiliki niat yang baik. Semoga Allah memberikan taufik untuk menjalankan kebaikan tadi, mencapai kebaikan itu. Wa yassara alaih wa yussira alaih, dan dia akan dimudahkan. Yassara yuyassiru, berarti ini kalau yaknya bukan yak mudharaah, dia asli yaitu apa, fi'il madhi yang mughayyaru sighah, berarti apa, yussaru, berarti ya yussaru alaih. Wa man nawa shalihan subbita alaih, barang siapa meniatkan amal soleh, dia akan dikukuhkan di atasnya. Wa hadza la yu'aridu ma ja'a fil hadis sahih, dan ini tidak bertentangan dengan riwayat yang datang di dalam hadis sahih. Inna rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah, sesungguhnya ada seseorang yang benar-benar mengamalkan amalan penduduk surga, hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira, sehingga hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira, tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali ba'un au dhira, sedepa atau sehasta. Fa yasbiqu alaihil kitab, lalu dia didahului atau dikalahkan oleh catatan amalan dia. Boleh jadi kita catatan amalan, atau mungkin aja adalah catatan takdir, dan amalan bagian dari takdir. Fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha, lalu dia mengerjakan amalan penduduk neraka, selanjutnya dia masuk ke dalam neraka. Ternyata akhir hayatnya di atas perkara tadi. Nauzubillah. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa ba'un aw dhira, dan sesungguhnya ada seseorang yang mengerjakan amalan penduduk neraka sehingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali sedepa atau sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, lalu dia didahului atau dikalahkan oleh catatan amalannya atau catatan takdirnya. Fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha, kemudian dia mengamalkan amalan penduduk surga, selanjutnya dia masuk ke dalam surga. Ma'ruf, hadis muttafaqun alaih, Ibnu Mas'ud. Baik, hadis ini tidaklah bertentangan dengan penjelasan yang di atas yang diambil dari dalil-dalil yang lain. Li'annahu qad jaa'a fi ba'di riwayati hadzal hadis, karena telah datang di sebagian riwayat hadis ini, fayamalu bi amali ahlil jannah fi ma yabdu linnas, dia mengerjakan amalan penduduk surga sebatas apa yang nampak bagi orang-orang. Jadi satu hadis dijelaskan oleh hadis yang lain, keumuman suatu hadis dikhususkan dengan hadis yang lain. Bukan betul-betul dia melakukan amalan penduduk surga yang diridhoi oleh Allah, tapi ternyata dohirnya saja amalan penduduk surga, dohirnya soleh, tapi ternyata Allah tahu isi hatinya buruk. Allah tahu di balik itu dia suka berkhianat. Naudzubillah. Baik, yang lain, wa ya'malu bi amali ahlin nar fi ma yabdu linnas, dia mengerjakan amalan penduduk neraka setakat apa yang nampak bagi orang-orang. Orang-orang melihat dohirnya dia mengerjakan amalan penduduk neraka, padahal Allah tahu niat dia bukan itu. Atau Allah tahu niat dia ingin baik, cuma dia belum tahu jalannya. Tapi kenapa mengerjakan amalan penduduk neraka? Karena apa? Sudah terlanjur terbiasa, mungkin melihat di televisi atau melihat di masyarakat seperti itu. Jelas masyarakat walaupun mereka suka judi, mereka sendiri tahu judi itu buruk, judi itu amalan penduduk neraka. Nah, ketika lingkungan seperti itu, boleh jadi ada anak yang tumbuh di atas amalan itu, padahal anak itu suka kebenaran, cuma dia tak tahu bagaimana cara mencari kebenaran. Baik. Dan ini bukan dalil untuk mendukung orang-orang yang
sengaja berbuat maksiat, yang penting niatnya baik, tak ada macam itu. Allah tahu siapa yang sudah terlanjur berjalan di atas jalan yang orang-orang lihat itu jalan keliru, tapi Allah tahu isi hatinya, dia ingin cari kebaikan, cuma belum tahu saja. Terutama di masa-masa sekarang yang mana ilmu sudah semakin berkurang, ulama semakin berkurang, masyarakat sudah banyak yang tidak tahu jalan yang benar, sehingga dimaklumi kalau yang orang-orang jadi tidak tahu jalan yang benar itu seperti apa. Tetapi niat yang baik dan keinginan yang tulus dan serta usaha yang sungguh mencari kebenaran itu akan sangat berpengaruh untuk Allah Ta'ala membantu dia, memberikan taufik pada dia menjelang kematian dirubah. Jadi bukan sampai mati zahir amalannya buruk tapi niatnya baik, bukan itu. Menjelang kematian dia diberi taufik untuk tahu kebenaran lalu merubah itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis itu. Hadis apa yang menjelaskan ini adalah disebutkan nggak di dalam catatan kakinya di sini? Tak disebutkan ya. Dia di Sahih Bukhari dan Muslim, cuma ana terlupakan hadisnya siapa tentang ini. Sesuai dengan yang nampak bagi orang-orang. Cuma apa? Menjelang kematian dia mendapatkan taufik untuk melakukan apa yang betul. Atau sebaliknya, zahirnya baik tapi apa niatnya buruk. Menjelang kematian dinampakkan keburukan tadi dan betul-betul dia menampakkan amalan buruk di hadapan orang-orang, akhirnya masuk neraka. Intinya apa? Kata Imam Ibnu Katsir, kembalinya kepada kesungguhan usaha dan tekad yang bagus di dalam hati. Tekad yang bagus dan dia berusaha mencari yang betul. Atau sebaliknya, zahir nampak amalannya baik tapi niatnya buruk, maksudnya buruk, akhirnya keburukan itu betul-betul muncul pada zahir dia sebelum mati. Kemudian kata beliau di sini, wa qad qala ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi, dan ini adalah amalan zahir, memberi sedekah ini, memberi bantuan itu, memberi kebaikan ini dan itu, wattaqa, dan dia bertakwa. Ketakwaan itu gabungan dari amalan zahir dan batin. Hatinya bertakwa, fisikalnya juga bertakwa, dan dia membenarkan pahala terbaik, ini amalan hati. Ketika sudah ada kesesuaian antara zahir dan batin di dalam kebaikan, maka fasanu yassiruhu lil yusra, kami akan memudahkan dia kepada jalan yang mudah untuk masuk surga. Karena di surga segalanya serba mudah, serba senang, tak perlu kerja dapat rezeki, duduk-duduk tahu-tahu makanan datang, dilayan oleh malaikat ataupun pelayan-pelayan yang lain. Inilah yusra kata para mufassirin. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil, yang dia yaitu kedekut, pelit dari mengamalkan kebaikan-kebaikan, dari memberikan kebajikan-kebajikan, ini amalan zahir. Wastaghna, dan dia merasa tidak perlu pada Allah, ini amalan batin. Wa kadzdzaba bil husna, walaupun istaghna terkadang juga akan nampak dari zahirnya. Dan dia mendustakan pahala terbaik yaitu surga, ini amalan batin biasanya, walaupun tetap akan nampak dari zahirnya nanti. Ketika sudah ada kesesuaian antara zahir dan batin di dalam keburukan, hasilnya fasanu yassiruhu lil usra, kami akan mudahkan dia untuk masuk ke kehidupan yang sulit, yang susah, yaitu neraka. Karena kehidupan di neraka serba susah, makanannya buruk, minumannya buruk, udaranya juga buruk, penuh dengan asap, dan juga apa? Tempat tidurnya juga buruk, segalanya serba buruk, bahkan perjalanannya juga buruk. Sa'urhiquhu sa'uda, aku akan paksa dia untuk selalu mendaki di dalam neraka itu. Na'udzubillah, gimana mendaki gunung api? Serba susah kehidupan neraka. Baik.
Ini adalah gambaran menjelang kematian, yaitu ketika sudah hati dan zahirnya sesuai dalam kebaikan, dia akan masuk neraka, masuk surga. Kalau zahir dan batinnya sudah saling sesuai di dalam kebatilan, maka dia masuk neraka. Jadi semua hadis ini tidak bertentangan, bahkan sudah saling sesuai. Intinya menjelang kematian harus dibaiki. Bagaimana agar menjelang kematian itu dia baik? Berarti usahakan sepanjang hidupnya dia baik. Cuma ada orang-orang tertentu, dan ini terkadang, kata Ibnu Katsir tadi, terkadang ada orang yang sepanjang hidupnya nampak buruk, cuma Allah tahu isi hatinya, dia ingin mencari kebenaran, cuma belum tahu aja. Nah, nanti menjelang kematian dia diberi taufik untuk mengetahui mana yang benar. Mungkin dia terus belajar, baru kemudian tahu. Seperti sebagian ahli kalam yang menjelang kematian baru dia tahu yang benar, kemudian menampakkan kejujurannya, dia bertaubat. Bukan sombong di atas ilmunya selama ini, tapi dia bertobat, mengumumkan taubatnya atau menulis buku menjelang kematian, dan dia disitulah sesuai antara zahir dan batinnya. Batinnya ingin mencari kebenaran dan sudah berusaha cari kebenaran menjelang kematian, kemudian dia betul-betul menjalankan kebenaran itu, akhirnya dia dapat taufik mati di atas kebenaran itu. Tapi ini jarang. Adapun yang sering terjadi seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini, yang ghalib, yaitu yang dominan, adalah kalau dia biasa melakukan suatu amalan, nanti menjelang kematian memang amalan itulah yang mendominasi dia, lalu mati di atas itu. Baik. Makanya kita dilarang untuk bersandar kepada akhir hayat, karena kita tak tahu akhir hayat kita seperti apa. Berarti apa yang wajib dijalankan seperti yang dijelaskan dalam tafsir ini, yaitu sepanjang hidupnya terus-menerus menjalankan amal kebajikan, amal-amal soleh yang ma'ruf dalam Islam, sehingga mati di atas keislaman tadi. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.